wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami Ruang Menulis bersama saya Mahfuza Nasution dalam program Merawat Percakapan. Hari ini tanggal 9 Desember 2020 adalah tayangan ke-9 dari program Merawat Percakapan. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang bisa dibilang adalah tamu legend. Nah, siapa dia? Ini adalah Bapak Paiman. Nah, selamat datang, Pak. Selamat. Ya, terima kasih kepada Bapak sudah menyediakan waktunya untuk berhadir di program Percakapan di kami di Ruang Menulis. Siapa beliau? Sebagian besar masyarakat Kota Binjai pastinya mengenal ya Pak, terutama yang pernah les di Oxford ya Pak ya. Di Oxford. Iya. Kemudian murid-murid di SMA 7 dan SMK Negeri 2. Oke, nah karena memang Pak Paiman ini adalah salah seorang guru ya Bu jadi lupa saya jadi Bapak di SMA 7 tadi ya Pak? Ya, dulu saya lama ngajar di Tunas Pelita, pernah jadi kepala sekolah SD di Tunas Pelita selama 5 tahun. Iya. Dan lama ngajar di Tunas Pelita sekitar 8 tahunan, baru ke SMA 7. Baru pindah ke SMK 2. Tapi saya mengajar di Oxford dari tahun 88 sampai tahun 2003. Wah, berarti panjang sekali perjalanan di dunia pendidikan ya Pak ya. Baik, jadi hari ini program Merawat Percakapan mengangkat tema tentang peran ayah dalam mendidik anak. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya sebuah rumah tangga itu ada terdiri ayah, ibu, dan anak. Betul. Dan untuk pendidikan anak itu tidak lepas dari peran orang tua ya Pak. Benar. Dan itu tidak hanya sebatas ataupun tidak terutama tugasnya ibu saja. Bukan. Ternyata dalam rumah tangga pun, dalam mendidik anak juga ayah itu sangat memiliki peran penting. Nah, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang kita hari ini Pak, mungkin kami akan tampilkan video tentang keluarga dari Pak Paiman. Iya. Oke, kita saksikan. Ya, itulah tadi gambaran dari keluarga Pak Paiman. Nah, di sini mungkin saya bisa sampaikan sedikit tentang biodata singkat tentang Pak Paiman. Pak Paiman ini sebenarnya terkenal dengan Sir Paiman ya Pak, tapi beliau memiliki nama lengkap yaitu Paiman Siono. Dan Pak Paiman ini merupakan asli Putra Langkat ya Pak? Ya, Langkat. Iya, Langkat. Tepatnya di mana itu Pak? Di Desa Sampan Gete, Kecamatan sekarang Kecamatan Padang, dulu Kecamatan Padang Tualang, sekarang sudah mekar menjadi Kecamatan Batang Serangan. Oh, berarti di Batang Serangan. Iya, di Batang Serangan. Oke, memang orang tua di sana ya? Di sana, saya lahir di sana dan besar di sana. Iya. Nah, Pak, tetapi sekarang Bapak beralamat di Binjai. Di Binjai, di belakang Rumah Sakit Bidadari. Oh iya, berarti Jalan Perintis Kemerdekaan ya? Ya, Jalan Pak? Perintis Kemerdekaan, Gang Nenas. Ya. Oke. Dan profesi dari Pak Paiman ini seperti yang di awal kita sampaikan, beliau adalah selain seorang ayah juga merupakan guru ya Pak? Iya, guru. Bidang studi apa tuh Pak? Saya ngajar bahasa Inggris. Oke, maka dibilang se ya Pak ya? Iya, maka dibilang se. Iya, oke. Dan Pak Paiman ini memiliki istri bernama Ibu Ponita Sari. Iya, Ponita Sari. Dan setahu saya Ibu Ponita juga merupakan seorang guru. Iya, seorang guru di SMP Negeri 10 Binjai. Oke, di SMP Negeri 10 berarti memang keluarga Bapak ini merupakan keluarga pendidik ya Pak ya? Keluarga guru ya, keluarga pendidik. Keluarga guru. Apakah memang dari keturunan dari orang tua memang profesinya sebagai guru gitu Pak? Bukan. Ayah saya petani dan mertua saya juga petani.
Oh, jadi tetapi memang bertemu sama ibu itu memang Iya, sama-sama dulu udah mengajar atau dia kuliah di keguruan, saya kuliah di keguruan gitu. Iya. Dan Pak Paiman ini dianugerahi 3 orang anak, yaitu 2 orang putra dan 1 orang putri. Iya. Nah, jadi yang istimewanya dari Pak Paiman ini adalah beliau memiliki, alhamdulillahnya dikaruniai anak-anak yang sudah bisa dikatakan saat ini anak-anak yang berhasil ya, Iya, Pak ya. Alhamdulillah gitu. Iya. Nah, jadi seperti anak pertama Pak Paiman itu Reza Muhammad Fahri. Iya, Nah, Reza Muhammad Fahri. mungkin bisa Bapak sekarang Reza itu dia sudah tamat sekolah atau apa? Sekarang Reza itu pada waktu tahun 2017 dia tamat dari Unsiah jurusan hukum. Oke. Di tahun itu juga ada pelamaran PNS di Badan Pertanahan Nasional. Alhamdulillah dia bisa lulus dengan ranking pertama. Jadi sekarang dia ditempatkan di kantor wilayah Sumatera Utara depan Istana Maimun. Dan sekarang dia lagi meneruskan kuliahnya di S2. Dan alhamdulillahnya anak saya itu terbaik dari 1.500 orang peserta wisudawan ya. Dia yang memberikan kata-kata perpisahan dan alhamdulillah IP-nya 3,99. Alhamdulillah, subhanallah ya Pak ya. Iya, Nah, dan anak kedua dari Pak Paiman bernama Rizka Safri ya, ya, Pak. Safri Yulianti. Iya. Nah, Rizka dia tamat dari STMKG, kalau dulu orang bilang BMKG dari Tangerang, Banten. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi PNS di Tangerang juga. Tapi masih COVID, dia berada di rumah. Oh, jadi masih di sini masih ya, Pak di sini. ya? Ya. Dan yang terakhir itu adalah Rizky Bagus Sajiwo. Sajiwo. Sekarang dia kuliah semester 5, mau masuk semester 6 ini di IPB. Wow. Di IPB jurusan kimia. Alhamdulillah. Nah, istimewa ya. Jadi Bapak ini mungkin kita bilang orang yang biasa-biasa, tetapi ternyata dari Allah kasih anak yang luar biasa ya Pak ya. Nah, inilah yang mau kita gali hari ini Pak sebenarnya. Bagaimana dari seorang bapak itu bisa menghasilkan gitu generasi-generasi yang membanggakan terutamanya. Jadi di sini kita ingin Bapak berbagi bagaimana cara Bapak mendidik anak-anak, terutama dalam tidak hanya mendidik pendidikannya, tetapi juga dalam agamanya. Mungkin bisa berbagi dengan kita di sini, Pak. Ya, begini. Kalau kita cerita tentang mendidik anak, itu cerita tentang peradaban manusia. Iya, oke. Setiap kali, setiap tahun, setiap saat pendidikan itu akan berubah. Tapi begini. Kita kalau mau mendidik anak sebagai orang yang beragama Islam, kita harus mengacu kepada Rasulullah SAW. Iya. Jadi Rasulullah mengatakan begini, kalau kalian pingin punya anak yang soleh dan soleha, maka didiklah dia 25 tahun sebelum lahir ke dunia. 25 tahun sebelum lahir ke dunia. Jadi pada masa itu saya masih sekolah, saya baca hadis itu, saya merenung. Apa maksud Nabi? Menarik ya Pak. Jadi saya cari, rupanya yang harus dididik itu adalah ayah dan ibunya dulu. Kitanya ya. Kitanya. Kalau kita mau punya anak disiplin, kita kita sendiri nggak bisa disiplin. Jangan harap kita bisa punya anak disiplin. Disiplinkan dulu diri kita sendiri. Setelah itu kita belajar yang bagus dan kita belajar juga apa kata Nabi. Didiklah anakmu dengan cara yang berbeda dari pendidikan yang kau dapat. Sesungguhnya mereka sudah berhidup di zaman berbeda dengan zamanmu. Makanya ini mungkin ya Pak, nggak bisa bilang kalau mama dulu gini. Nggak bisa ya Pak. Bisa, itu boleh diceritakan sebagai referensi. Tapi tidak boleh kita menyatakan dia itu harus seperti kita. Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah hidup di zaman yang berbeda. Begini. Ketika saya mendidik anak saya, alhamdulillah anak saya dua-duanya laki-laki itu tidak pernah ketinggalan sholat subuh sekalipun di masjid. Di masjid, insya Allah. Pernah juga ketika dia sakit perut, maka dia tidak ikut. Begini, cara mendidik anak laki-laki agar kita jangan kalah dari dia untuk sholat subuh, jangan pernah kasih kunci pintu dari dalam. Jangan kunci pintu kamar. Jangan kasih kuncinya. Jangan kasih kuncinya. Oke. Jangan kasih kunci. Kedua, anak saya itu
tidak saya bangunkan kalau subuh. Oh, jadi Nah, begini, saya itu ya maaf ya, apa boleh dibilang apa enggak? Saya dari dulu-dulu sudah setiap malam bangun sholat tahajud. Nah, jadi setelah saya bangun sholat tahajud, saya siapkan diri saya untuk pergi ke masjid di subuh. Sepeda motor saya udah saya siapkan. Oh, Jadi ya. pintunya saya dorong aja. Oke. Anak saya angkat ke kamar mandi. Oh, Saya wudu'i. Nggak saya bangun nih, saya angkat aja. diwudukkan. Diwudukan, kan dia tuh bangun kena air iya. ya, wudukan yang besar dulu. Siap wudu. Lantas anak saya satu saya taruh di sepeda motor di sini. Baru saya belinya lagi. Nah, diwudu'i lagi. Nah, taruh sepeda motor, baru naikkan sepeda motor, kami pergi ke masjid. Saya cari tempat sholat saya paling pinggir. Oh, karena bawaan. Mana dia di belakang saya. Di belakang. Ikutlah dia sholat. Kadang-kadang anehnya itu anak saya yang kecil itu kalau sujud nggak bangun-bangun dia. Sampai tertidur gitu. Mungkin tidur lagi gitu. Tapi terus, jangan kalah. Oh, pokoknya kita konsisten. Iya, konsisten. Kita harus konsisten, jangan kalah sama anak. Mungkin potong sedikit, Pak. Jadi kan pas wudukan itu saya penasaran aja, apa anaknya nggak melawan apa cuma? Enggak, tapi dari TK. Kalau mau mendidik anak itu dari sedini mungkin. Iya. Tapi kalau tidak bisa. Anda aja, kalau Anda lihat pohon bambu itu kalau tua keras. Iya. Tapi kalau masih muda, Anda ambil drum, Anda lilit di drum itu, pohon bambu. Nanti tumbuh lagi lilit. Biarkan sampai tua. Begitu dia udah tua, kita cabut lilitannya, pohon bambunya nggak lempeng. Dia ikut lilitan drum itu. Iya. Udah. Tapi kalau udah tua, udah besar, mau dililit nyepak. Dia keras, nggak bisa. Nah, jadi didik anak itu harus berkesinambungan. Terus menerus, pantang menyerah. Dan yang lebih perlunya, jangan marah kalau mereka melakukan kesalahan dunia. Nah, kalau kita umpamanya kita suruh lap jendela, lantas kita pulang belum dilap, jangan dimarahi. Kita tanya, kok belum dilap? Lupa begini-begini, besok lap. Tapi jangan diam kalau belum sholat. Iya. Ketika kita pulang kerja dia belum sholat, wah bisa disepak pantatnya. Iya. Jadi anak saya itu dulu sekolahnya SD semua di Tunas Pelita. Ketika SD biasa ya, SD Pak? biasa ya, Tunas Pelita. Jadi ketika saya juga guru Tunas Pelita kebetulan dulu sana. Kami sebelum pulang dari sekolah di Tunas Pelita ada masjid besar. Jadi saya sholat zuhurnya berjemaah di Tunas Pelita. Anak saya karena kelas 1 SD, dia pulangnya lebih cepat, jam 10. Begitu saya pulang dia belum sholat, kedengar suara sepeda motor saya, dia lari kamar mandi itu. Dia wudhu. Udah tahu jadi pasti sholat duluan yang ditanya. Iya, dia wudhu, lantas dia bentang sejadah di kamar ruang sholat di rumah. Saya pura-pura nggak tahu, tapi dia takbirnya kuat-kuat. Allahu Akbar. Saya udah senyum aja. Udah ini. Siap? Jangan diamkan. Kita peluk. Kita puji, kasih kita reward gitu. Iya, kita peluk. Dan ini perlu. Bangun tidur kita peluk. Mau pergi sekolah kita peluk, cium. Pulang sekolah kita peluk. Sampai sekarang itu saya lakukan. Masya Allah. Hanya saja karena corona ini, kalau pulang nggak saya peluk. Dia bersih-bersih dulu. Tapi kalau pergi, itu kalaupun saya di kamar tidur, entah kurang apa istirahat, mereka pergi kerja, mereka pergi apa, mereka akan cari saya dan mereka akan cium saya. Katakan begini, I love you darling. Dan katakan, don't make your father this hopeless. Memang pernah saya mendengar ya Pak, pelukan itu memberikan energi positif ya Pak. Positif. Dan itu dia akan teringat kita setiap dia melangkah, dan dia kalau mau berbuat jahat dia akan teringat wajah bapaknya, dan dia nggak akan melakukan hal-hal jahat. Gitu. Nah jadi itu kan anak bapak kan laki-laki perempuan gitu. Apakah ada perbedaan pola asuh antara anak laki-laki dengan anak perempuan? Ada. Kalau anak laki-laki ini memang kita ajak dia serta. Berkegiatan, main apa, berenang, begitu. Yang main layang-layang, main apa, begitu. Itu akan menjadi
suatu ingatan memori yang tak terlupakan. Oke. Nah, nyari ikan, jala, ke sungai begitu. Dan itu kami lakukan. Tapi kalau anak perempuan boleh ikut tapi tidak dipaksakan. Tidak dipaksa. Kalau mau ikut ayo, kalau enggak rumah gitu. Iya. Jadi memang harus ada perbedaan ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau anak perempuan itu dia harus lebih dekat ke ibu. Ibu ya, dekat ke ibu. Pun kalau kita ke ayah mungkin bisa kita itu sebagai orang yang pertama, cinta pertamanya dia. Iya, gitu harus ya, begitu, Pak, ya. harus begitu. Jadi kalau dengan ibu itu bagaimana Pak? Cara Bapak membangun kerjasama dengan ibu? Harus ada komitmen. Komitmen ya? Iya, komitmen. Begini, mendidik anak itu kalau dia marah di depan anak, walaupun kira-kira salah anak ini sedikit, kita jangan coba bela anak ini. Iya. Kita diam. Oke. Udah? Tapi kalau kita kurang setuju dengan dia marah, ketika anak ini udah nggak ada, kita bilang. Baru kita ini Baru komunikasi. Kok marahnya kayak gitu? Kan bisa dibilangi baik-baik. Orang cuma salah sedikit gitu aja, begitu. Tapi jangan kita tunjukkan di depan dia bahwa kita bela dia, jangan. Dan yang berikutnya, kita udah komitmen. Jangan berikan anak pilihan. Jangan kita kasih pilihan. Pilihan begini maksudnya. Pilihan itu begini. Oke. Kadang-kadang banyak orang tua yang mereka mau pergi, dia tidak mau dirusuhi anaknya. Lantas dia akan mengatakan kau tinggal sama nenek, atau kau tinggal sama Pak Le, atau tinggal sama tetangga. Kita pergi berdua. Karena kita nggak mau diganggu anak, kita tinggal. Ini berbahaya. Apa berbahaya? Ketika nanti dia sudah agak besar, ketika kita mau ajak dia terserah, dia nolak. Iya, Pak. Nah, anak saya itu sampai sekarang tidak ada pilihan. Kalau hari raya, hari apa itu tetap sama saya 3 hari. Keliling semua saudara-saudara. Setelah itu mereka silakan berteman. Jadi saudara-saudara saya itu alhamdulillah kenal dengan anak saya semua. Iya. Ini perlu. Kenapa? Sekarang anak-anak sudah tidak hormat dengan Pak Li, dengan Uwa, dengan Buli, dengan saudara. Bahkan mereka tidak mau berkunjung, tidak mau bersilaturahmi. Iya, memang itu salah satu permasalahan sebenarnya ya. Sebenarnya Pak. tidak masalah. Jadi yang masalah adalah orang tuanya. Begini, apa yang disebut masalah? Sebenarnya hidup itu tidak ada masalah kalau kita cukup ilmu untuk menghadapi masalah itu. Contoh kecil, bagi orang yang tidak bisa berenang, dia pergi ke Nias melihat ombak yang menggulung, dia mengatakan bahwa ini masalah besar bagiku. Kalau aku jatuh, aku mati. Tapi bagi orang yang berenang, pandai main selancar, begitu ombak menggulung dia kejar. Dia berdiri di atas papan selancarnya, dia menari-nari di atas ombak, dia mengatakan tempat ini recommended, tempat ini sangat bagus. Jadi masalahnya jadi apa? mendapatkan sesuatu yang menarik di situ ya Pak. Iya. Ketika kita tahu cara mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi mendidik anak ini juga begitu. Banyak orang yang mengatakan dia bapak. Padahal dia sendiri perlu dibimbing. Dia mengatakan bapak karena dia punya anak. Jadi dia bilang dia bapak. Kan aneh. Artinya aneh bagaimana? Kita punya bola, kita bilang bahwa kita pemain bola hebat. Padahal sekedar punya bola. Dia juga begitu, punya anak, dia bilang punya bapak. Padahal dirinya jadi tidak bisa disiplin dan tidak bisa mendisiplinkan dirinya. Bagaimana anaknya mau disiplin? Iya. Jadi Pak, sekarang lagi kan terutama seperti kami kan Pak, pasangan-pasangan muda yang memang saat ini yang bisa dibilang punya anak tuh masih kecil trending gitu ya Pak ya. Nah, memang kalau dibilang mungkin sering kadang cerita dengan teman kayaknya anak zaman dulu sama anak zaman sekarang kok beda ya gitu. Itu macam kita sendiri Pak, ketika kita ngajar gitu ya Pak. Rasanya ketika 5 tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang kita menghadapi anak-anak itu beda. Kok kayaknya beda gitu. Beda karena mereka beda zaman dan mereka beda ibu dan mereka beda ayah. Artinya begini, ayah mereka sudah dari zaman yang berbeda, mereka di zaman yang berbeda, mungkin pendidikan di rumah juga dan sangat pengaruh, ingat ya. Saya juga kan seorang guru. Saya guru sudah insya Allah 30 tahun lebih. Hampir 30 lah, saya mulai tahun 88. 88 ya. Iya, kalau mau diingat bukan apa, Pak Timbas itu murid saya.
Oh. Dia SMP saya Jadi gurunya. udah banyak sebenarnya Pak orang-orang besar di Binjai ini murid Bapak mungkin. Banyak insya Allah kalau yang jadi akabri, jadi Makanya anggota semuanya dewan, ini anggota mungkin dewan. yang menonton, oh itu Iya. oh mungkin sebentar Pak kita Iya. potongnya Pak ya, ini Iya. banyak yang menyapa Bapak ini di Iya. di kolom komentar kami ada Ibu Yuli Rahmawati, Iya. surprise Iya. guru lesku dulu di Oxford katanya Pak. Iya. Kemudian ada apa namanya Pak Muhammad Hasan juga menyapa gitu, ada siapa lagi Solihuddin Harahap gitu, halo Pak. Kemudian Ibu Fauziah M Nur juga Iya. ada. Nah ini juga ada apa Pak Ike Herlangga Pak. Iya. Kebetulan ini teman saya juga, mungkin kan Bapak ya di SMA 7 ya Pak. Iya. Oke. Nah jadi kan kita bagaimana nih Pak dengan kita yang sudah terlanjur menjadi orang tua yang seperti ini gitu kan, seperti Bapak katakan tadi. Sebenarnya kita juga harus belajar gitu kan, ya. belajar menjadi orang tua. Kita tidak hanya bisa mendoktrin anak harus Iya. begini Nggak sesuai bisa. dengan ekspektasi Nggak kita bisa. gitu. Tetapi kita juga harus belajar. Itu bagaimana Pak caranya supaya kita ini bisa menjadi orang tua yang seperti yang Bapak katakan tadi gitu Pak. Luangkan waktu, kawani anak, Memberi waktu untuk memberi anak waktu gitu. untuk anak. Itu kadang banyak orang yang saya sedih. Dia bilang dia bekerja keras siang malam untuk anaknya, tapi dia hanya dijadikan ATM. Ketika anaknya perlu baru datang Iya. kepada ayahnya. Nah, dan ayah tidak datang pada anaknya. Uang perlu, tapi lebih perlu itu kedekatan kita pada anak. Ketika anak itu sudah memperyakini kita bahwa apa yang kita bilang benar, nah, dia tidak mengatakan begini. Ketika kita ngajari dia di rumah ini kayak gini loh nak, kayak gini loh nak. Kalau anak yang selalu mengatakan begini, kata guruku nggak gitu. Iya Pak. Kata guruku gini. Sering. Nah, itu Kadang kan. memang seperti saya kan Pak. Enggak saya sih. Enggak Ahadi, enggak anak gitu selalu. Ini kayaknya lebih takut sama gurunya ya daripada Iya. orang tuanya. Begini, kita harus jelaskan. Ini Bapak ajarkan. Besok kau bawa ke gurumu. Nah, kalau ini salah, coba nanti Bapak datang ke gurumu. Kami diskusikan. Dia yang salah atau Bapak yang salah. Begitu. Tapi kita yakinkan bahwa kita benar. Dan Iya. ketika diserahkan nilai dia itu memang betul semua. Jadi besok dia pulang dia kita tanya, "Cemana?" Iya Pak, betul semua. Besok dia sudah yakin bahwa kita ngerti. Iya. Ya, dan dia nggak akan bilang begitu. Anak saya alhamdulillah kami yang mendidik 2 orang di rumah. Iya, jadi kita kerjasama. Kerjasama gitu ya, sama Pak, ya. istri. Jadi selama sepanjang mendidik anak gitu ya Pak, ada nggak momen-momen, maksudnya suatu waktu gitu, anak itu dia melakukan perlawanan ataupun misalnya ada yang sampai dia bandel sekali yang sampai kita apa gitu, itu kayak mana Pak cara? Karena ya. Ya mungkin dia nggak Iya. mendengar omongan Ya, kita, ada gitu. pernah nggak Bapak ada satu titik gitu, maksudnya ada anak itu Bapak kesel karena dia nggak mendengarkan omongan Bapak? Kalau anak saya nggak ada. Ya alhamdulillah ya Pak. Iya. Jadi kalau anak saya itu belajar 3 ya. 3 orang ya, satu meja. Oke. Nah, ketika mereka ada yang abangnya SMA dan SMP, adiknya SMP, dia belajar 3 orang. Itu sampai jam 11 malam saya kawani. Saya ngantuk, saya bilang sama anak saya, udahlah Bapak udah nggak kuat tidur, udah nggak kuat ini Bapak ngantuk. Dia bilang Bapak tidur dulu. Saya bilang berhenti belajarnya. Saya bilang enggak, kami belum siap. Saya bangun jam 11:30 mereka masih belajar. Saya bilang berhenti. Besok subuh payah. Baru mereka berhenti. Yang Dan penting agamanya dulu tuh yang agamanya, kita tekankan ya. tekankan agamanya. Agama itu nomor 1 ya. Kalau anak kita mau berhasil, apa kata Allah dalam Al-Quran yang bahasa Indonesia begini? Kalau kau takut padaku, kata Allah, niscaya semua makhluk di dunia akan takut padamu. Iya. Tapi kalau tidak kau takut padaku, maka makhluk kecil seperti semut merah pun tidak akan takut padamu. Cemana kita mau membuat anak kita nurut? Kita aja nggak nurut sama Allah. Oke. Nah itu. Nah jadi berarti Bapak Allah kasih rezeki yang luar biasa itu dengan memiliki anak-anak yang manut gitu ya Pak. Iya, yang alhamdulillah. dalam proses dalam perjalanan pendidikan mereka tuh Allah kasih kemudahan sama Iya, Bapak. betul Nah sekali. mungkin Bapak bisa kasih masukan kepada kami ya Pak, yang ketika memiliki masalah dengan anak yang tidak patuh ataupun misalnya anak yang melawan gitu Pak. Begini, anak itu harus selalu disayang. Iya. Anak itu harus selalu dipeluk. Anak itu harus selalu dicium. Beri ketika dia minta, karena kata Nabi, berikan apa yang dia minta kepada anakmu, minta kepadamu, karena dia tidak tahu bahwa dia akan minta pada Allah. Oke. Dia akan tahu mintanya sama bapaknya, maka beri.
jangan lupakan momen-momen kecil. Walaupun kita aja makan bakso yang murah. Nah, kita ajak anak kita bersama sama istri. Iya. Entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali. Momen itu akan membuat mereka terkenang. Nah, dan yang berikutnya, kalau kita ikut cara Nabi, makan anak itu jangan sendiri-sendiri. Iya. Nah, ditaruh di talam biar mereka makan. Oh, iya, Nah, iya. ketika mereka makan di talam sudah 1 talam, hati mereka saling terikat. Sering tuh ya, Pak? Iya. Bapak sendiri sering Kami makan bersama-sama di daun. di daun ya, Pak? Kami makan kalau ke ladang itu taruh daun. Ayo makan rame-rame. Berarti begitu. Bapak sering ke ladang? Sering anak-anak ikut ke ladang. Kalau pada waktu dulu belum masih anak-anak lah. Kalau sekarang udah kuliah ya udah jarang bisa itu. Iya, Udah mungkin karena jauh, aktivitas jauh. mereka ya, Pak ya. Tetapi bapaknya sendiri masih sering ke ladang ya? Masih. Iya, jadi kawan-kawan selain sebagai seorang guru, Saya juga seorang petani. iya, Pak Paiman ini adalah seorang petani, setahu Iya. saya ya, Pak. Karena Iya. tadi ya mungkin Bapak bilang orang tua Bapak Dari juga petani. Iya. Nah, mungkin kita penasaran nih bagaimana keseharian Pak Paiman sebagai seorang petani. Kita bisa saksikan video berikut ini. Ada videonya ya. Iya. Pohon sawit. Pohon sawit ini jarang berbuah banyak. Dia hanya paling banyak 2 janjang. Oke. Sudah banyak. Jadi semalam kira-kira sebulan yang lewat habis buahnya. Iya. Tadi Ketika sebulan yang lewat banyak habis buahnya, saya pupuk dengan eco farming. Sekarang muncul buah-buah Iya. baru keliling. Videonya itu video itu. Keliling. Iya. Keliling buahnya, keliling. Nah, ini kira-kira sebulan yang lewat saya aplikasikan, saya semprotkan, memakai eco farming. Dan saudara-saudara bisa lihat, ini sudah bermunculan buah-buah baru dan keliling. Biasanya pohon ini pohon yang paling tidak banyak buahnya, paling banyak 2. Tapi setelah siram dengan eco farming, maka buahnya sudah keliling. Oke, nah itu tadi kita sudah lihat video Pak Paiman itu di ladang. Sepertinya Pak Paiman sering sedang memberi informasi tentang pupuk. Pupuk sawit ya, Tentang memupuk pupuk sawit sawit ya, ya, Pak ya. memupuk sawit. Sebelum kita cerita ke pupuk sawit itu berarti saat ini Bapak saat ini Bapak sedang nanam apa di ladang? Saya menanam jeruk nipis dan cuman sawit ya, jeruk nipis dan sawit. Alhamdulillah. Itu di sana ya, Pak? Di Batang Serangan Di ya. Batang Serangan. Alhamdulillah jeruk nipis saya itu udah pernah kami ekspor ke Arab Saudi. Wow. Iya, tahun 2016. Tahun 2006. Tapi mereka bilang pada waktu itu ada kawan saya namanya Pak Ismet. Dia eksportir sapu lidi dan pinang. Dia mengatakan ada klien bisnisnya di Arab Saudi minta jeruk nipis. Jadi kami bilang berapa ton? Dia bilang 12 ton. Dalam waktu berapa? 3 hari. Saya nggak sanggup 12 ton 3 hari. Saya bilang saya cuma 3 ton aja. Karena 1 ton pengutip saya cuma 1 hari 1 ton. Nah, jadi 3 hari, jadi 3 ton. Ya 3 hari 3 ton. Jadi kami kirim dari Jalan Kayu Putih, kirim ke Arab Saudi. Alhamdulillah 15 hari sampai pakai kontainer yang ada AC-nya kan. Jadi kata orang itu bagus. Jeruk nipisnya bagus. Maka mereka minta kontak 22 ton setiap bulan. Saya nggak sanggup. Karena mereka nggak mau 12 ton katanya. Nyewa kontainer yang besar sama yang kecil nggak jauh beda. Jadi nggak sanggup sebanyak itu, dari mana dicari setiap bulan, nggak Iya. dapat. Nah, jadi berarti Pak Paiman ini maksudnya banyak sekali keahliannya. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak, sangat menginspirasi ya. Jadi tidak hanya berhasil di mendidik anak juga, tetapi beliau juga berhasil dalam pertanian gitu, kemudian menjadi petani gitu ya, Pak. Begini, karena kata Nabi begini, kalau kalian mau kaya jadilah pedagang, kalau mau tenang jadilah petani, kalau mau pintar jadi guru. Jadi alhamdulillah saya sekarang ini saya jadi guru sudah lama, saya jadi petani sudah lama, dan akhir-akhir ini juga saya jadi pebisnis. Bisnis ya Pak itu. Allah bukakan jalannya ya Pak ya. Alhamdulillah Allah bukakan jalannya, saya jadi pebisnis. Iya, jadi Pak, intinya kita sebagai seorang ayah
dari Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Kita sebagai orang tua dan sebagai seorang ayah dalam mendidik anak. Begini, jangan pernah tunjukkan kepada mereka kalau kita punya sisi buruk, atau terutama malas beribadah. Jangan tunjukkan. Iya. Oh, begitu ajan cepat berangkat. Iya. Kita bilang sama anak mereka, ayo, udah mau ajan. Tiap hari, walaupun anak saya udah lajang-lajang, tiap hari itu saya ingatkan. Ayo, udah kalau subuh, sekarang anak saya tidak perlu lagi saya bonceng pakai sepeda motor. Iya. Saya cukup bilang sama dia, Bapak mau pergi, saya jalan kaki. Nanti kalian jangan ketinggalan ya, jangan masbuk ya. Nah, itu aja. Iya. Dan kita perlu satu lagi. Apa yang kita katakan harus konsisten. Konsisten ya Pak. Lakukan dan jangan ngalah. Sama anak ini tidak boleh mengalah. Artinya demi akhirat tidak boleh mengalah. Tunjukkan kepada mereka bahwa kegiatan kita di rumah, baca Al-Quran, sholat duha, kita lakukan semua apa yang diperintahkan Nabi di rumah. Udah? Dan tunjukkan kepada anak kita ketika dia tanyakan, ketika dia malas sholat, coba kau sebutkan jam berapa, tanggal berapa, sholat apa yang Bapak males. Begitu. Jadi dia nggak bisa membantah. Jadi kuncinya itu adalah ayah itu berarti sebagai Contoh ya Pak. Toladan ya Pak ya. Ketika kita menjadi ayah dan kita nggak bisa jadi toladan, apa yang ditoladani anak kita? Coba lihat. Rata-rata seorang ayah perokok, anaknya perokok. Nah, karena dia melihat ayahnya merokok. Iya. Bagaimana pula kita melarang anak kita untuk tidak merokok kalau kita merokok? Iya. Nah, itu. Dan itu banyak terjadi. Nanti setelah anaknya merokok, kalau kata mendiang Ustadz Dr. Sofian Saha. Oh ya. Nah, itu guru saya dulu Iya, ngaji. Ustadz Sofian almarhum, Pak ya. Almarhum. Dia mengatakan bahwa orang yang merokok itu menghisap adik kandungnya ganja. Masya Allah. Nah, abang kandungnya itu ganja, adik kandungnya rokok. Nanti abang iparnya sabu. Nah, gitu. Dan diteliti 90% orang yang kena narkoba adalah perokok. Nah, jadi gampang kita mengetahui anak kita itu merokok atau tidak. Gampang sekali. Iya Pak. Pulang dari mana peluk, cium dia. Terasa baunya ya Pak. Baunya. Dan asalnya beda. Dan anak saya insya Allah tidak ada yang merokok karena bapaknya tidak merokok. Iya. Pernah marah nggak sama anak Pak? Pernah. Oh, marah juga perlu bahwa kita itu tidak diam begitu saja ketika mereka tidak melakukan hal-hal baik. Iya. Nah, tapi tadi saya bilang jangan marah demi dunia, tapi marahlah demi untuk agama. Akhirat, ya. Karena kalau itu tidak kita marahi, nanti dia tidak dendam. Tapi kalau kita marahi dunia, pekerjaan kita suruh bekerja keras, lantas kalau nggak kerja kita marahi, nanti dia dendam dengan kita. Tapi kalau agama kita suruh ngaji, nggak mau ngaji kita antar, kita tunggui, gitu. Nggak mau baca Al-Quran, kita suruh duduk, ayo baca, Bapak dengerin, begitu. Nanti dia ketika dewasa, dia akan mengenang, oh rupanya betul Bapakku dulu, begitu. Memang mungkin apa ya Pak, sharing sedikit ya Pak, mungkin saya pernah seperti itu Pak. Jadi memang waktu saya SD mau ke SMP itu Pak. Jadi memang saat itu kan saya juga saya ngaji di Al-Wasiliyah itu ya Pak, di Kebun Lada gitu. Anak saya tamat dari itu semua. Iya, jadi ketika saya naik kelas 4 itu bersamaan dengan masuk SMP itu. Jadi di situ kan kalau kita SMP biasanya kita semangat untuk les bahasa Inggris tuh ya Pak. Jadi sempat saya meminta kepada orang tua saya mau les bahasa Inggris, saya bilang. Kemudian kata mama saya kan, kalau les bahasa Inggris itu untuk dunia, katanya. Mama itu nggak punya warisan apa-apa. Mama cuma bisa kamu itu punya ilmu akhirat. Jadi saat itu memang dia nggak ngasih Pak. Kamu pilihlah. Kalau kamu dunia, udah cuma sebatas itu katanya gitu. Dan saat itu memang kita namanya anak kadang merasa gini ya Pak. Jadi sampai saat ini pernah tuh sampai kuliah gitu Pak, nggak bisa bahasa Inggris gitu menerjemahkan. Jadi saya seperti menyalahkan ibu saya saat itu Pak gitu. Tapi ketika saya tamat kuliah, saya mengikuti tes PNS saat itu Pak di Kementerian Agama.
Dan di situ di semua soalnya itu Pak tentang sifat-sifat Allah Iya, 20 dan dalil-dalilnya. Iya. Di situ baru Terasa Pak. perlunya dulu Masya belajar Allah, agama. inilah rupanya yang dimaksud daripada ayah gitu. Iya. Memang ilmu agama itu memang harus kita tanamkan. Tanamkan dia dulu. Anak saya dulu kan ketika dia di sekolah Al-Wasliyah itu kan, sekolah ibtidaiyah itu ya. Ibtidaiyah kan. Ya. Itu kan dia udah tamat SD masih sekolah. Iya. Karena masuknya lebih besar dia. Nah, jadi tamat SD, SMP, dia masih sekolah. Pulang SMP dia masih saya sekolahkan, suruh sampai tamat. Iya. Dan dia belajarnya di rumah sama saya. Tapi ketika sudah SMA, saya pun waktunya sudah mepet, udah nggak bisa. Dia saya leskan juga untuk menambah wawasan mereka gitu kan. Ya alhamdulillah, ya mereka bagus-bagus begitu. Iya. Tapi di SMA begitu. Jadi sebagai informasi buat kawan-kawan semuanya, anak Pak Paiman ini tidak punya, maksudnya dia nggak ada basis pendidikan pesantren ya sebenarnya Nggak Pak. ada, nggak ada. Semuanya ke umum ya Ke Pak. umum, anak saya Tapi, itu SD-nya di SD Tunas Pelita, SMP-nya SMP 1, 2 abang dan adiknya, yang satu di Alpitiah. Iya. Nah, yang di Alpitiah alhamdulillah sampai sekarang udah hafal 5 juz ya. Wah. Nah, kan? Dan sekarang ini udah kuliah, memang dia bilang begini. Alhamdulillah dia dapat tawaran dari dosennya untuk melanjutkan ke S2 jalur cepat. Jadi dia tidak keluar lagi, langsung maju S2. Nanti alhamdulillah 5 tahun dia bilang wisuda S2. Wah. Di pertanian Bogor. Pertanian. Tapi yang nilainya cum laude lah, yang IP-nya di atas 3,5 semua. Iya. Mereka ditawarin itu. Jadi nanti ada fast track namanya, jalur cepat. Ya, mereka tamat langsung S2. Tapi dia bilang begini, Pak, saya mau ngambil jalur cepat. Ya. Nanti tamat saya mau berhenti setahun. Saya akan jadi menghafal, mau habis, mau setahun. Insya Allah saya hafal 30 juz. Baru saya amin, mudah-mudahan ya Pak. Ya, baru saya akan melanjutkan S3. Aduh. Begitu dia bilang. Itu memang cita-cita. Anak saya kayak anak Bapak Pak. Alhamdulillah. Memang mintanya anak Indonesia itu jangan seperti anak saya, lebih. Lebih ya Pak. Iya, lebih dari anak saya. Nah ini ada Pak Solihuddin Harahap. Beliau bilang, Bu Ika, Pak Paiman orang baik dan saya menyaksikan beliau orang yang gigih dalam menyekolahkan anaknya. Ini gigih. Teman Bapak ya Pak ya. Oke. Nah jadi memang kawan-kawan, 1 jam bersama Pak Paiman ini sangat menginspirasi buat kita. Harapan kita Pak, dengan Bapak berbagi dengan kami di sini, ini banyaklah pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Memang sekarang sih banyak sekolah parenting ya kan Pak, yang bisa kita belajar. Jadi itu mungkin bisa jadi kita gunakan sebagai fasilitas untuk memperbaiki diri ya Pak. Iya, perbaiki diri dulu. Iya. Disiplinkan diri dulu. Jangan harap anak disiplin kalau mamanya nggak disiplin ya Pak ya. Oh ini tamparan keras ini sebenarnya buat kita yang nggak disiplin. Ya, jadi kawan-kawan, untuk penutup dari bincang-bincang kita hari ini Pak, mohon seperti tahu kata nasihat lah dari Bapak bagaimana peran ayah, orang tua terutama ayah dalam mendidik anak. Iya, sekali lagi saya berharap kepada semua orang tua yang beragama Islam, belajarlah dari hadis-hadis Nabi bagaimana mendidik anak. Oke. Dulu pada waktu zaman Nabi, ayah terlibat mendidik anak, semua terlibat mendidik anak. Jadi generasi Nabi itu di bawah Nabi itu luar biasa, anak-anak Islam itu pintar-pintarnya. Tapi sekarang kita malah malu menganggap diri kita Islam. Alhamdulillah saya tidak akan lepas peci saya ini kemanapun. Kenapa? Karena di Indonesia sangat susah untuk salam. Padahal Nabi mengatakan sebarlah salam. Kalau kita nggak kenal mereka, kita takut agamanya lain. Padahal identitas kita itu, kita harus berbangga dengan identitas kita sebagai umat Islam. Pakailah tanda-tanda Islam. Identitas pakailah, Islam. Jenggot kita, jangan malu. Sehingga kalau kita patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah anak-anak kita akan patuh kepada kita. Dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pertama ingatlah bahwa kita seorang ayah wajib patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mematuhi nabinya. Karena kalau kau mencintai Allah, cintailah nabinya.
Lakukanlah apa yang dikatakan nabimu, sehingga anak-anakmu akan nurut kepadamu. Tapi kalau kita tidak kembali ke agama, payah anak-anak kita minta untuk turut kepada kita. Berarti kuncinya kawan-kawan, untuk kita mendidik anak itu kuncinya adalah harus kembali kepada agama. Kemudian kita ambillah Rasulullah sebagai tauladan kita dalam mendidik anak, karena memang dia adalah ayah terbaik. Ayah terbaik. Iya, makanya nggak usah jauh-jauh kita kemana-mana cari tauladan, cukup dengan Rasulullah sebagai tauladan kita. Ya, cukup. Oke. Dan mungkin satu lagi kuncinya konsisten ya Pak? Iya, konsisten. Istiqomah. Istiqomah, Ya. iya. Jadi dalam mendidik anak itu kita harus terus belajar, memperbaiki diri, dan istiqomah tadi ya Pak. Baik kawan-kawan, bincang-bincang kita hari ini adalah bincang-bincang yang berharap membawa keberkahan. Ilmu yang kita peroleh semoga bisa kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa untuk terus belajar. Demikian dari kami, saya Mahfuzana Sution dan Pak Paiman Siono. Mohon undur diri dari Merawat Percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.